Global Studio Center. Seri Arduino 40 mendeteksi gerakan dengan modul sensor pasif infrared HC-SR501. Latar belakang. Privasi. Privasi adalah hal yang sangat penting, apalagi jika berkaitan dengan ruang pribadi. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda termasuk sebagian orang tersebut, mungkin Anda bisa mempertimbangkan sensor infrared pasif atau Passive Infrared atau PIR sensor. Sensor PIR dapat mendeteksi seseorang yang seharusnya tidak berada di tempat tersebut. Sensor PIR banyak dijumpai pada sistem keamanan modern, saklar lampu otomatis, pintu garasi otomatis, dan operasional perangkat elektronik lainnya. Cara kerja sensor pasif infrared. Semua objek dengan temperatur di atas nilai absolut 0 atau 0 Kelvin atau minus 273,15 derajat Celcius memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi infrared, termasuk tubuh manusia. Semakin panas sebuah objek, maka semakin besar pancaran radiasinya. Sensor pasif infrared secara khusus didesain untuk mendeteksi tingkat radiasi infrared yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu sebuah sensor pyroelektrik dan lensa-lensa khusus yang disebut dengan lensa-lensa Fresnel, yang berfungsi untuk memfokuskan sinyal infrared menuju sensor pyroelektrik. Ketika ada objek yang merupakan sumber panas bergerak di area deteksi, gambar objek tersebut akan ditangkap oleh lensa Fresnel dan kemudian akan diteruskan atau difokuskan menuju sensor pyroelektrik. Sebuah sensor pyroelektrik sebenarnya memiliki dua slot persegi panjang yang terbuat dari material yang mengizinkan radiasi inframerah untuk menembusnya. Di belakangnya, terdapat dua elektroda sensor inframerah yang terpisah. Satu elektroda menghasilkan keluaran positif dan yang satunya keluaran negatif. Alasannya adalah bahwa kita mencari atau memonitor tingkat perubahan dalam inframerah, bukan tingkat inframerah sekelilingnya. Kedua elektroda dikaitkan sehingga masing-masing akan membatalkan keluarannya. Ketika setengah pertama melihat atau mendeteksi lebih atau kurang radiasi infrared dari yang lain, maka keluaran akan mengayun tinggi atau rendah. Ketika sensor diam atau idle, misal tidak ada pergerakan seputar sensor, kedua slot mendekati jumlah yang sama dari radiasi infrared, menghasilkan sinyal keluaran 0. Namun ketika ada tubuh hangat seperti manusia atau hewan yang melintas, akan mencegat setengah pertama dari sensor PIR, yang mana menyebabkan perubahan perbedaan positif di antara setengah yang kedua. Ketika objek hangat tersebut meninggalkan area sensor, akan terjadi kebalikannya, di mana sensor menghasilkan perubahan perbedaan yang negatif. Visualisasinya kurang lebih sebagai berikut. Ketika sensor mendeteksi suatu gerakan, maka sensor output akan mengeluarkan sinyal. Pendeteksi gerakan HC-SR501. Hampir semua proyek Arduino yang membutuhkan deteksi orang ketika orang datang ke dan pergi dari suatu area, sensor HC-SR501 merupakan pilihan yang tepat.
Sensor ini mengkonsumsi power yang rendah, biaya rendah, permukaan cukup kasar, memiliki cakupan lensa yang lebar, mudah digunakan sebagai antarmuka atau interface, dan sangat populer di kalangan para hobis. Sensor PIR, Passive Infrared, HCSR 501, memiliki 3 pin keluaran yaitu VCC, output, dan GND. Di dalamnya sudah termasuk pengatur tegangan sehingga dapat dicatu daya oleh tegangan DC dari 4,5 sampai 12 volt. Umumnya menggunakan 5 volt. Berikut adalah beberapa komponen yang terdapat pada modul sensor Passive Infrared HCSR 501. Ada 2 potensiometer onboard untuk menyesuaikan beberapa parameter. Yang pertama adalah sensitivitas. Potensiometer ini untuk men-setting jarak maksimum yang objek bergerak dapat dideteksi. Cakupannya antara 3 sampai kira-kira 7 meter. Bentuk dan susunan ruangan akan mempengaruhi cakupan yang dapat dicapai sebenarnya. Yang kedua adalah waktu. Potensiometer ini untuk men-setting seberapa lama keluaran akan tetap high setelah deteksi. Minimum 3 detik dan maksimum 300 detik atau 5 menit. Dan akhirnya, papan sensor PIR memiliki sebuah jumper atau beberapa modul jumpernya tidak disolder dengan memiliki 2 setting sebagai berikut. H. Ini adalah hold atau repeat atau retriggering. Pada posisi ini, modul HCSR 501 akan melanjutkan ke keluaran atau output sinyal high sepanjang terus mendeteksi pergerakan. Disebut juga dengan trigger berulang. L. Ini adalah intermittent atau no repeat atau no retriggering. Pada posisi ini, keluaran akan tetap high selama periode yang sudah disetting oleh potensiometer waktu. Disebut juga dengan trigger tunggal. Membuat sensor PIR serbaguna. Papan rangkaian HCSR 501 memiliki bantalan-bantalan solder untuk 2 komponen tambahan yang biasanya diberi label sebagai RT dan RL. Catatan bahwa untuk beberapa papan modul mungkin ditutup oleh lensa-lensa dome pada sisi sebaliknya komponen. RT. Ini artinya untuk termistor atau resistor sensitif suhu. Penambahan ini mengizinkan HCSR 501 digunakan dalam suhu yang ekstrim, juga meningkatkan akurasi detektor beberapa derajat. RL. Koneksi ini adalah untuk Light Dependent Resistor atau LDR atau fotoresistor. Dengan menambahkan komponen ini, modul HCSR 501 hanya akan beroperasi dalam kegelapan. Sebuah aplikasi umum untuk gerakan sistem cahaya sensitif atau Motion Sensitive Lighting System. Modul sensor HCSR 501 memiliki 3 pin out sebagai berikut. VCC adalah pin power supply untuk sensor PIR HCSR 501 dan dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino. Out adalah pin keluaran logika TTL 3,3 volt.
Low menunjukkan tidak ada gerakan yang terdeteksi. High berarti ada atau beberapa gerakan telah terdeteksi. Dihubungkan ke pin digital pada Arduino. GND adalah pin ground dan dihubungkan ke pin GND pada Arduino. Sensor PIR sebagai satuan yang berdiri sendiri. Salah satu alasan mengapa sensor HCSR501 pasif infrared menjadi sangat populer adalah fakta bahwa HCSR501 adalah sensor yang sangat serbaguna yang dapat berdiri sendiri tanpa terkoneksi ke mikrokontroler. Dan jika terkoneksi ke mikrokontroler seperti Arduino, kita dapat memperluas keserbagunaannya lebih jauh. Untuk percobaan pertama, kita akan menggunakan HCSR501 berdiri sendiri. Wiring atau pengkabelan untuk percobaan ini sangat sederhana. Baterai kutub positif terhubung ke pin VCC sensor, dan baterai kutub negatif terhubung ke pin GND sensor. Selanjutnya, koneksikan LED merah kecil ke resistor 220 ohm sebagai pembatas arus, dan kemudian hubungkan ke pin out sensor. Berikut adalah skema perkabelannya. Ketika sensor mendeteksi ada gerakan makhluk hidup, maka pin output akan mengirimkan sinyal high dan lampu LED akan menyala. Ingat, begitu kita menyalakan sirkuit, kita perlu menunggu 30-60 detik agar sensor menyesuaikan diri dengan energi inframerah di dalam ruangan. Selama waktu itu, LED mungkin berkedip sedikit. Tunggu sampai LED mati, dan kemudian bergerak di depannya, melambaikan tangan, dan lain-lain untuk melihat LED menyala. Perhatikan lampu LED merah akan menyala ketika sensor mendeteksi ada gerakan. Kemudian akan mati setelah timer atau waktu delay-nya habis. Berikut adalah tabel komponen material yang digunakan. 1 Arduino Uno board, 1 kabel USB COM, 1 sensor pasif infrared HCSR501, 3 kabel jumper male to female. Sebelum melakukan instalasi material, pastikan melakukan checklist komponen material. Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material untuk memastikan kondisinya baik.
Menghubungkan sensor ke Arduino Uno. Sekarang kita memiliki pemahaman yang lengkap tentang cara kerja sensor pasif infrared. Kita dapat mulai menghubungkannya ke Arduino kita. Atur jumper pada HC-SR501 ke posisi H atau pemicu ulang agar berfungsi dengan benar. Kita juga harus men-setting potensiometer waktu ke minimal 3 detik dengan cara memutar potensiometer waktu berlawanan arah jarum jam. Atur potensiometer sensitivitas sesuai dengan yang kita inginkan. Atau atur ke titik tengah jika kita tidak yakin. Instalasi material atau wiring diagram bisa dilihat pada gambar berikut. Jumper kita setting pada posisi L atau trigger tunggal. Koneksikan papan Arduino yang sudah terinstall rangkaian ke laptop atau komputer dengan kabel USB-COM. Buka software aplikasi Arduino IDE. Pilih Arduino Uno sebagai microcontroller. Tekan menu Tools. Pilih menu Board. Pilih dan tekan menu Arduino Uno. Sekarang Arduino Uno sebagai microcontroller. Pastikan COM port enable. Tekan menu Tools. Pilih menu Port. Pilih dan tekan COM 3. Sekarang papan Arduino terkoneksi ke COM 3. Nomor COM port bisa saja berbeda untuk beberapa komputer atau laptop. Silahkan dicek pada Device Manager. Coding mendeteksi gerakan dengan sensor pasif infrared HC-SR501.
Sketsa atau coding dapat diambil pada link berikut. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Seperti kebanyakan sensor pasif infrared, HCSR501 membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan energi inframerah di dalam ruangan. Ini memakan waktu dari 30 hingga 60 detik ketika sensor pertama kali dihidupkan. Selain itu, sensor memiliki periode reset sekitar 5 atau 6 detik setelah mengirim data. Selama waktu ini, tidak akan mendeteksi gerakan apapun. Saat merancang sistem berdasarkan HCSR501, kita akan memperhitungkan periode penundaan ini. Tulis sketsa atau coding pada lembar kerja Arduino. Tekan tombol centang dan simpan file coding tersebut. Ketik nama file untuk menyimpan coding. Tekan tombol Save. Proses compiling sedang berjalan. Compiling selesai. Tekan tombol panah kanan untuk upload. Proses uploading sedang berjalan. Upload sketsa atau coding ke Arduino Uno selesai. Tekan tombol serial monitor untuk menampilkan datanya.